Jadi ini bisa dibikin bantalan, bisa dibikin bushing. Oke. Ya, cuman ini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue lagi ada di bengkel Sepakat yang berada di jalan apa ini, Mas? Jalan Bugis, Jalan Bugis, nomor 14, Pakis, Kabupaten Malang. Pakis, Kabupaten Malang. Oke. Dengan Mas Denny. Dengan Mas Denny. Iya. Oke, saya mau nanya-nanya nih, Mas, Boleh, tentang apa ini? Karet Piu. basing ya? Iya, bushing. Busing. Biasanya kan karet busing itu dari karet ya, bahan Iya. karet ya. Tapi kalau ini dari bahan piu ya, Mas. Piu. Jadi Keunggulannya ini apa, Mas? Kalau Iya. bahan coba dijelaskan ya. Jadi piu ini kan campuran dari plastik sama karet. Oke. Jadi secara kualitas dibandingkan dengan karet biasa, dia lebih tahan. Lebih tahan dia. Iya. Lebih awet ya. Lebih awet gitu. Jadi di tempat kita, karena kita itu ada garansi 1 tahun, Oke. kalau kita beli part yang karet, yang ditakutkan dia tidak awet sampai 1 atau 1 tahun lebih, Oke. ya sebagian sudah ada yang kita gunakan ini. Menggunakan karet piu ini. Iya. Jadi ini bisa dibikin bantalan, bisa dibikin bushing. Oke. Ya. Cuman ini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kita bahas kelebihannya dulu, Ya, kelebihannya dulu coba. ya. Jadi bahan ini lebih awet, Mas. Lebih awet ya. Jadi bahan ini lebih awet, dia tahan panas, dia tahan dingin, ya kan? Dia juga tidak gampang pecah. Tidak gampang pecah ya. Nah, itu. Oke. Cuman kelemahannya Ya, dia keras. keras. Ya. Jadi tidak semua mobil itu Kerasnya itu seperti besi ketemu besi atau bandingannya. Kalau dia dibikin bushing, dia lebih keras, lebih rigid. lebih rigid? Ya. Hmm. Dan ini pelumasannya dia tidak bisa fleksibel. Tidak seperti bahan karet ya. Jadi memang ini pelumasannya harus dipakein grease gemuk. Harus ada maintenance-nya Iya, ya. jadi itu harus ada perawatannya. Hmm. Entah itu 6 bulan, 1 tahun. Karena kalau memang ini nggak ada pelumasannya, ya dia bisa bikin bunyi. Kalau pecah? Kalau pecah sih enggak. Kalau pecah dia enggak ya? Ya. Kalau gepeng kayak karet gitu Bisa, bisa ini? bisa. Di beberapa bahan Mhm. yang kualitasnya mungkin nggak bagus. Oh gitu. Jadi ini kan cetakan. Betul. Di cetakannya kan kita nggak tahu kan komposisinya seperti apa. Ya kan? Ya. Tapi kalau dengan kondisi bahan dia bagus, aman. Oke. Terus kekurangannya, Mas? Tadi kan hanya Kelebihannya, suara itu. iya. Kelebihannya. Kekurangannya dia lebih keras saja, Mas. Lebih keras saja itu. Iya. Jadi kadang bikin bantingan mobil itu jadi kurang nyaman. Kurang nyaman ya. Iya. Apa namanya? Kalau ini untuk posisinya itu di semua kan ada busi kontrol, Iya. busing Sebetulnya pada lebih intinya baik bisa. bisa. Sebetulnya pada intinya bisa. Ya kan. Cuman kalau di bushing arm yang depan yang dia jadi tumpuan, Iya. dia lebih riskan. Karena dia tidak bisa fleksibel. Oh. Sedangkan fungsi pokok bushing itu kan dia fleksibel, mengikuti Fleksibel. alurnya kan. Betul. Nah, ini terlalu lebih keras. Jadi yang ditakutkan bunyi. Oh. Nah, itu. Jadi kalau untuk bagian depan tidak begitu disarankan Iya. menggunakan Iya. karet piu ini. Iya. Tapi kalau untuk bagian belakang masih Masih oke. oke ya. Kalau asal dia bukan tumpuan utama gitu aja. Semisal kalau bushing arm belakang itu kan tumpuan utama. Jadi dia bekerjanya harus fleksibel. Kalau dipakein ini, karena ini keras, takutnya ya bantingannya jadi ikut
keras ya. Ya. Tapi lebih awet. Lebih awet. Nah, jadi dan satu lagi Mas, kekurangannya dia lebih mahal. Oh, lebih mahal. Iya, dibandingkan karet. Kenapa dia lebih mahal? Karena bahannya. Karena bahannya, dan ini juga belum banyak yang pakai. Gitu. Di tempat ini bisa sampai cetak ya? Beberapa kasus bisa. Jadi kalau kita Mas, semisal spare part itu gampang, dan otomatis kita maunya kan harga juga bisa ditekan. Betul. Nah, kita sarankan buat pakai bushing yang sudah jadi. Bushing yang sudah jadi. Ya. Tapi kalau untuk karet mungkin di mobil-mobil lama ya kan, ada karet Stuttgart. Mungkin kita bisa pakai itu. Jadi yang kecil-kecil, jadi jauh lebih awet, kita mungkin bisa menyarankan pakai itu. Terus kalau yang putih ini untuk apa? Ini teflon. Jadi ini sebetulnya bahan ini kita gunakan. Mobil-mobil sekarang kan sistem polsternya kan sudah pakai elektrik kan. Iya. Jadi sudah tidak pakai hidrolis, tidak pakai minyak. Iya, betul. Nah, reknya itu sering ngublak. Raknya ya. Ya. Rak setirnya itu sering ngublak. Karena apa? Karena pengancing as sama rumahnya rak setir itu biasanya teflon bawaannya mobil itu dia aus. Oh, tapi bahannya aslinya memang teflon. Bahannya kalau untuk bahannya kita belum tahu, tapi bahan yang menyerupai ya teflon ini. Nah, ini tidak disarankan untuk, nggak bisa dipakai bushing. tidak bisa karena dia pecah. Kalau kena tekanan pecah dia. Pecah karena ini kaku, keras. Nah, kalau ini masih kuat. Ini masih bisa fleksibel. Oh iya. Masih fleksibel. Kalau ini sudah enggak. Jadi kalau misalkan ya ada yang customer datang dia minta dibuatkan karet PU itu bisa aja. Ya, kita lihat dulu kasusnya seperti apa. Nanti kita bisa sharing. Nanti kita bisa kasih kelemahan dan kelebihannya. Ya. Nanti kita bisa sarankan seperti apa baiknya. Tapi pada intinya bisa. Bisa ya. Ya. Lalu untuk jadi kalau untuk karet PU ini untuk mobil-mobil yang misalnya dia pengen lebih rigid gitu ya. Jadi apa? Tidak limbung ya, rigid itu tidak limbung itu. Lebih bisa pakai ini. Bisa. Bisa karet apa PU ini ya. Kenapa? Tapi ada masalahnya, Mas. Kenapa orang itu jarang mau menyarankan pakai ini? Karena proses pembuatannya juga ribet. Karena kita harus mengukur, kita harus membubut. Jadi, jadi kan tahu kan tipikal orang Indonesia itu kan maunya yang Cepat, murah, cepet pasangnya. Nah, itu. Lebih ke itu sih sebetulnya. Kenapa ini masih belum begitu familiar banyak ya. Banyak orang pakai. Iya, karena memang bengkel pun tidak selalu menyarankan. Iya, karena itu tadi kan, karena memang prosesnya tidak gampang. Biasanya prosesnya ini pembuatan satu bushing itu berapa lama? Tergantung sih Mas. Jadi ini kan hanya luarnya saja biasanya, karena ada bagian-bagian bushingnya yang bisa kita pakai, yang harus kita pakai. Jadi bushing yang lama mungkin dari karet kan, di situ ada besinya. Nah itu yang kita pakai. Ini hanya karetnya pengganti karet yang kita bikin. Iya. Nah itu biasanya yang bikin susah kan, kita harus bakar dulu, kita harus ngemal dulu, kita harus mempresisikan, bubut. Nah biasanya di situ sih Mas. Kesulitannya di situ. Biasanya berapa lama tuh? Maksimal biasanya. Kalau biasanya paling sulit. Semisal ya pembenahan mungkin bushing knalpot di mobil belakang sepasang. Itu bisa waktu sekitar 1 sampai 2 jam. 1 sampai 2 jam. Ya. Soalnya ya dari dicopot terus Dibakar, dibakar dibakar di mall apa ini ya. sekitar 2 jaman.